Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang organisasi regional dan juga global. Ini merupakan materi sejarah peminatan kelas 12. Yang pertama kita akan bahas adalah mengenai organisasi regional. Untuk organisasi regional ini kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah organisasi regional yang dibentuk karena latar belakangi oleh aspek militer dan organisasi regional yang dibentuk di latar belakangi oleh aspek ekonomi. Kita akan mulai dari militer terlebih dahulu. Di sini saya memaparkan ada NATO, ANZUS, SEATO, Pakta Warsawa, dan juga CENTO. Semua organisasi regional berbasis militer ini dibuat dan dibentuk pada era Perang Dingin, sehingga ada hubungannya dengan blok Barat maupun blok Timur, dan itu berarti ada hubungannya dengan kekuatan Amerika Serikat dan juga Uni Soviet yang hubungannya dengan ideologi liberalisme maupun komunisme. NATO, North Atlantic Treaty Organization. Seperti kita ketahui, NATO sampai saat ini masih berdiri. Latar belakang pendirian NATO ini adalah karena negara-negara blok barat itu menganggap penting dibentuk sebuah organisasi militer yang menjamin kebebasan dan keamanan bagi negara-negara anggota melalui cara-cara politik dan militer. Sampai dengan tahun 2017, banyak negara yang bergabung dengan NATO seiring berakhirnya Perang Dingin dan juga seiring dengan runtuhnya Uni Soviet. Setiap anggota mempunyai kewajiban untuk membiayai pasukan NATO. Yang kedua adalah ANZUS. ANZUS ini adalah sebuah organisasi regional yang berdiri di era Perang Dingin. ANZUS sendiri kepanjangannya adalah Australia, New Zealand, United States of America. Nah, pendirian ANZUS ini dilatar belakangi oleh keinginan dari Australia dan Selandia Baru yang merasakan perlu adanya jaminan keamanan dan kekuatan militer dari Amerika Serikat terkait konteks perang dingin dan terkait konteks geografis, di mana kita tahu Australia dan New Zealand ini adalah negara yang Eropa begitu, tapi berada di Asia. Nah, jelas ini nantinya membutuhkan dukungan militer yang kuat begitu untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan mereka di kawasan Asia dan juga Pasifik begitu. ANZUS sendiri ini didirikan di tahun 1951. Tapi kemudian ANZUS ini seiring dengan berjalannya waktu akan mengalami beberapa perubahan dan juga kepentingan begitu. Yang ketiga adalah SEATO. SEATO yang didirikan tahun 1954 itu tidak berbeda jauh dengan latar belakang pendirian dari ANZUS, Southeast Asia Treaty Organization. Nah, SEATO ini adalah aliansi dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Selandia Baru, Australia, Filipina, Thailand, dan Pakistan yang dibentuk pada bulan September 1954 untuk membendung komunisme di wilayah Asia Tenggara. Nah, kalau Pakta Warsawa yang didirikan tahun 1955, ini adalah sebuah organisasi regional militer yang didirikan oleh Uni Soviet untuk mengimbangi kekuatan NATO. Dan yang terakhir adalah CENTO. Ini didirikan di tahun 1955 atau Organisasi Pakta Sentral. Ini adalah sebuah organisasi yang lagi-lagi dibentuk oleh blok Barat, dalam hal ini adalah Inggris, ditambah dengan anggotanya Iran, Irak, Pakistan, dan juga Turki. Tujuannya sama dengan organisasi lainnya yang didirikan oleh blok Barat adalah untuk menjaga keamanan Timur Tengah dari ancaman komunisme. Yang selanjutnya adalah organisasi regional yang berbasis ekonomi. Ada MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa,
yang didirikan di tahun 1958. Organisasi ini akan mengalami perubahan. Kita mengenalnya sekarang sebagai Masyarakat Eropa atau Uni Eropa. Yang kedua adalah SARC, South Asian Association for Regional Cooperation. Nah, organisasi SARC ini didirikan di tahun 1985 yang merupakan sebuah organisasi kerjasama regional Asia Selatan yang anggotanya itu adalah Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan juga Sri Lanka. Bahkan di tahun 2007, Afghanistan bergabung dengan SARC. Yang ketiga adalah APEC. APEC ini didirikan di tahun 1989. Nah, APEC sendiri adalah Asia Pacific Economic Cooperation. Nah, APEC ini saat ini memiliki 22 anggota dan kerjasama APEC ini merupakan kerjasama yang sifatnya non-politis. Ditandai dengan ikut bergabungnya Hong Kong dan Tiongkok dan juga Hong Kong, Tiongkok dan juga Taiwan yang memiliki masalah politik dengan Tiongkok. Yang menarik dari APEC ini adalah komposisi anggotanya yang dianggap komplit begitu, dilihat dari negara dengan ekonomi tinggi, negara ekonomi menengah, dan juga negara ekonomi rendah. Yang keempat adalah AFTA yang didirikan di tahun 1992. AFTA ini adalah sebuah organisasi yang dibentuk di Asia Tenggara, tepatnya ASEAN Free Trade Area. Nah, AFTA ini dibentuk dalam sebuah pertemuan kepala negara ASEAN yang membahas mengenai kawasan perdagangan bebas ASEAN untuk meningkatkan daya saing ekonomi yang dapat menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi kurang lebih 500 juta penduduknya. Yang selanjutnya adalah NAFTA atau North American Free Trade Agreement. NAFTA ini didirikan di tahun 1994 yang anggotanya terdiri dari Amerika Serikat dan juga Kanada. Nah, North American Free Trade Agreement ini nantinya dalam perkembangannya akan menarik Meksiko begitu untuk bergabung dalam organisasi ini. Yang selanjutnya adalah CAFTA-DR, Central America Free Trade Agreement Dominican Republic, yang berdiri di tahun 2004. Awalnya namanya CAFTA, tapi kemudian karena Republik Dominika itu bergabung, maka namanya menjadi CAFTA-DR. Sekian penjelasan materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.